Buat sobat investor semua yang mengikuti perjalanan investasi gue di Ethereum di aplikasi Pintu, nah di video ini gue bakal review di minggu ke-21. Nah, bagaimana sih progresnya? Apakah naik ataupun turun? Nah, di sini gue akan memberikan sedikit tips lah. Dan ini merupakan strategi pengembangan dari gue juga. Kalau misalkan investasi di Ethereum, itu seperti apa sih? Penasaran? Simak videonya setelah yang satu ini. Oke, sebelum mulai, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi begini sobat investor ya. Seperti apa sih progres investasi gue selama 21 minggu ini? Ternyata di Ethereum ada profit yang naik, guys, gitu. Jadi ya profitnya naik dari yang 21% menjadi 27%. Ya, kalian bisa lihat sendiri di layar, perkembangannya ada. Nah, initial investment gue sekitar 1,3-an lebih, gitu kan. Dan ternyata profitnya 27% juga. Ya, jadi udah cukup lumayan nih guys, gitu, dibandingkan minggu lalu. Minggu lalu tuh 21%, ya. Jadi ada progres yang menurut gue cukup signifikan sih, gitu. Di saat-saat kondisi seperti ini juga. Nah, jadi gue kan sempat pernah ngomong ke kalian bahwa kalau misalkan lagi turun gitu, gue santai aja karena ujung-ujungnya nanti juga ada momen di mana dia naik gitu kan. Dan ternyata benar. Dan biasanya kalau misalkan momen saat naik itu, kita nggak pernah ada yang tahu secara exact ya. Seperti apa. Mungkin lo bisa tebak-tebak juga menggunakan technical analysis, tapi nggak 100% pasti akurat gitu. Udah ya. Nah, kebetulan di sini dari jangka dia turun sampai dia naik itu cukup pendek. Jadi lu bisa ngelihat profit sekarang juga gitu. Profitnya juga 27% loh, gede gitu kan. Oke, di saat momen seperti ini gue malah top up guys. Top up-nya itu sebesar ya 107.500 gitu ya. Jadi budget gue ada segini, ya udah gue rutin aja. Caranya gimana? Gue tinggal klik Ethereum-nya, klik beli, masukin nominal investasi gue, habis itu udah deh, sesimpel itu. Nah, mungkin sebagian daripada kalian akan bertanya, kenapa sih gue top up di saat lagi naik gitu kan? Pada saat harusnya tuh orang mungkin nggak top up, malah mungkin profit taking gitu ya. Nah, kalau gue prinsipnya adalah, gue kan dollar cost averaging. Strategi gue adalah dollar cost averaging atau investasi rutin. Tanpa mempedulikan harga itu naik ataupun turun. Itu adalah strategi yang gue ambil. Nah, banyak orang strateginya nggak kayak gitu. Ada orang yang strateginya ketika harganya lagi turun. Lihat aja di kolom komen gue, banyak orang yang stres nungguin kapan turunnya nih, gitu kan. Iya, makanya gue juga nggak pernah nasihatin orang untuk yang kayak harus mengikuti seperti itu, gitu. Kalau gue kan yang penting lo ada duit dingin disisihin, udah lo sisihin, gitu. Jadi lo nggak perlu harus ribet dan mikir harus maksimalin gimana, gitu. Nggak usah, gitu. Kalau gue sih pribadi gitu ya strateginya ya. Jadi gue rutin aja, regardless dia naik maupun turun. Toh lihat aja hasilnya kan lumayan juga kan gitu dan bisa 27% gitu. Jadi nggak perlu harus oh strategi ini pasti berhasil, yang lain tuh pasti jelek. Nggak juga. Lihat nih strategi ini. Bisa kan terbukti juga benar bisa profit juga seperti itu. Oke, di sini adalah gue memberi edukasinya nih setelah ini. Nah, edukasinya seperti apa sih? Yaitu strategi investasi gue. Strategi investasi gue ini sebenarnya adalah pengembangan dari dollar cost averaging yang ada. Nah, dollar cost averaging adalah investasi rutin kan. Nah, cuman biasanya investasi rutin itu orang biasanya kayak misalkan minggu ini Ethereum, besok Bitcoin, besok lagi apalagi nih Cardano. Kalau gue nggak gitu. Kalau sekali lo Ethereum terus. Ethereum terus. Jadi kalau misalkan lo ada berita-berita yang bagus, misalkan kayak contoh, Cardano lagi bagus, Dogecoin lagi bagus, Shiba Inu lagi bagus. Ya udah, kalau lu mau invest, pastiin yang Ethereum ataupun Bitcoin lah, katakan, yang lu udah targetin untuk investasi rutin, itu dulu dipenuhin. Kalau itu udah bisa dipenuhin, baru yang lain.
Nah, ketika lu misalkan sudah bisa seperti itu, hasil pun akan lebih cepat lu dapat gitu. Maksudnya profitnya lu bisa cepat lihat ketimbang lu invest tuh di banyak aset, terus habis itu lu diemin. Itu akan lebih lama. Dan gua udah punya pengalaman juga soal itu. Dan gue udah punya pengalaman juga soal dollar cost averaging. Dan bahkan pengalamannya gue record nih sekarang juga kan, dari kemarin-kemarin. Kayak gitu guys. Dan menurut gue dengan cara strategi seperti itu akan lebih cepat untuk melihat keuntungan. Dan terbukti gue sama ada juga sama kakak sepupu gue juga lebih cepat gue untuk dapat untungnya gitu kan. Atau lu bisa ngelihat profitnya lebih cepat seperti itu. Jadi investasi rutin pastiin yang lu konsistenin dulu. Jadi kalau lu udah bisa konsisten di situ, baru yang lain terserah deh, bebas gitu. Nah, kalau misalkan yang lain kan bisa jadi strategi nggak gitu. Ya, itu adalah strategi gua. Balik lagi, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Gua tidak memaksakan sesuatu yang gua percaya untuk kalian percaya. Buat kalian yang setelah ini pengen belajar lebih dalam soal cryptocurrency, kalian bisa belajar di playlist trial trading gua juga. Terus kalau kalian setelah ini termotivasi untuk mulai investasi di aplikasi Pintu, kalian bisa pakai kode referral gua yang ada di sini. Kalian bisa dapat cashback dari 5.000 sampai sejuta. Ingat ya, investasinya itu di aplikasi, bukan di Telegram. Oke semuanya. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gua. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Terima kasih.